Ternyata pengacara Go salah, wanita ini bukan selingkuhan ayah Ohara. Mendengar itu, Ohara segera meminta penjelasan kepada pengacara Go kenapa ayahnya dikaitkan dengan perselingkuhan. Selamat datang kembali di Movies Film bersama saya Azalia. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya karena dukungan kalian akan sangat membantu pada perkembangan channel ini. Terima kasih. Ohara masih sangat sulit untuk mencerna penjelasan pengacara Go bahwa ayahnya berselingkuh dan dari perselingkuhan itu ayahnya memiliki seorang putri dari wanita lain. Ohara yang kesal karena pengacara Go membantu ayahnya untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Dia menerobos lalu lintas sehingga ditilang. Ohara datang ke kampus tempat ayahnya mengajar. Dia sebagai anak tentu saja kecewa. Perselingkuhan ayahnya benar-benar terjadi. Hara langsung menemui ibunya untuk memaksanya bercerai dengan sang ayah. Tapi jawaban sang ibu justru membuatnya kesal karena ibunya tidak ingin bercerai. Hara tidak lagi memaksa, tapi dia menekankan bahwa sampai mati dia tidak akan pernah menemui ayah dan ibunya. Untuk mengalihkan permasalahan yang terjadi, Hara mabuk-mabukan dan menjadikan pengacara Go sebagai teman curhat dan tempatnya memaki. Hara membuat janji temu dengan sang ayah. Dia mengatur perceraian kedua orang tuanya dan pembagian aset. Sang ayah tidak menerima perceraiannya dengan istrinya. Dia bersimpu di samping Hara untuk membatalkan perceraiannya. Kali ini tempat Hara berkeluh kesah adalah teman kencannya. Hara tidak suka mendengar respon teman kencannya karena ucapannya terkesan meremehkan dan merendahkan. Teman kencan Ohara menelpon pengacara Go bertepatan dengan Ohara yang berada di kantor pengacara Go. Karena tidak ingin teman kencannya salah paham, Ohara meminta pengacara Go untuk berbohong. Ohara menghentikan langkahnya ketika teman kencannya memanggil. Kali ini dia tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Teman kencan Ohara yang mabuk tanpa sadar menelpon Ohara karena tidak ingin hubungan mereka terus terombang-ambing. Akhirnya Ohara memutuskan untuk tidak merespon. Ohara membawakan surat cerai untuk ibunya karena sang ibu setuju untuk bercerai. Tapi beberapa detik kemudian sang ibu malah tidak mau bercerai. Dia menyobek-nyobek surat cerai dan memaki Ohara. Saudara tiri Ohara datang berkunjung. Dia memaksa untuk tinggal bersama ayahnya. Ohara bertengkar dengan saudara tirinya. Saudara tiri Ohara menuntut rumah Ohara karena dia juga putri ayahnya. Perdebatan sengit Ohara dengan saudara tirinya berhenti ketika dia melihat sang ibu menangis dengan menggeret koper. Ketika bangun tidur, Ohara melihat dia seranjang dengan pengacara Go. Jadi di malam Ohara mabuk berat, dia tanpa sengaja menghubungi pengacara Go, lalu berakhir di hotel tanpa melakukan apa-apa. Ohara kembali mendatangi teman kencannya. Dia meminta maaf atas sikapnya, dan meskipun mereka sudah putus, mereka memutuskan untuk berteman. Ohara mengambil keputusan untuk mengungkapkan perasaannya. Ohara menargetkan 10 kali penolakan, dan apabila pengacara Go menolaknya sebanyak 10 kali, maka Ohara benar-benar akan menyerah terhadap pengacara Go. Pengacara Go merasa bingung dengan tingkah Ohara, dan ini adalah kelima kalinya Ohara mengatakan aku mencintaimu, tapi pengacara Go dengan tegas menolaknya. Ohara terperangah karena dia satu-satunya yang tidak diperbolehkan masuk ke ruangan pengacara Go. Pengacara Go mendengar suara ketukan di jendela dan dia melihat Ohara menggantung pada seutas tali dengan mengatakan aku mencintaimu. Pengacara Go terkejut ketika Ohara jatuh, ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dengan tegas pengacara Go meminta Ohara untuk berhenti karena dia tidak ingin mimpinya menjadi kenyataan karena Ohara terlalu terobsesi untuk mengatakan aku mencintaimu. Tapi Ohara tetap bersikeras minimal dia akan mengucapkan sebanyak 10 kali. Rupanya tingkah keras kepala Ohara membawa dampak bagi pengacara Go. Tanpa sadar pengacara Go terus memikirkan Ohara dan tangannya menggoreskan nama Ohara. Ohara semakin menekankan ibunya untuk segera bercerai. Ketika
Segera sang ayah memutuskan untuk tinggal bersama pacarnya dan saudara tirinya. Kabar yang dibawa Ohara tidak membuat ibunya terkejut, tapi justru dirinya lah yang terkejut begitu mendengar bahwa sang ibu memiliki pacar. Pengacara Go membalas sindiran pria yang dulu sempat tergila-gila kepada Ohara, tapi Ohara menolaknya dan memilih pengacara Go. Untuk mengungkapkan perasaannya yang ke-10 kali, Ohara memilih mengirim SMS. Tapi kemudian pengacara Go menelpon Ohara dan sepakat memulai hubungan mereka kembali.